lagi Bu, kalau talim kan kompak ya Bu ya. Sekali lagi ya salamnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu dikasih pantun nih. Bu, Pak, daun salam bukan daun saga. Mana cakepnya Bu dibilang jelek? Lah biasanya cakep. Sekali lagi ya Bu, saya pantun Bu. Daun salam bukan daun saga. Yang ngejawab salam insya Allah masuk surga. Ya begitu kan enak. Beli kentang dibungkus daun nanas. Yang punya utang semoga pada lunas. Yang punya utang di pojok diam aja sialan. Mungkin Bapak Ibu tadi kaget belum pernah melihat saya. Bapak lihat wajah saya sering ada di YouTube. Yo, kalau di TV saya sering ada di acara azan subuh, cuma lagi ngambil duduangan tangan saya. Alhamdulillah hari ini kebetulan sekali kita hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi orang tua siswa dari TK, MI, SMP dan SMK. Semuanya bergabung. Ada pepatah tak kenal maka kata sayang. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan dulu ya kepada bapak kita ya Bu, Pak izin ya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Masyarakat Ahmadiyah yang merupakan guru saya, orang tua saya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Arif MPD. Assalamualaikum Pak Haji. Gigi baik. Dan tadi saya udah bilang mau bangun masjid di sono, mau bantuin saya bagian ngecor. Juga yang saya hormati Bapak Camat Kayu Bakir, Bapak Sekda, Bapak Trisno ya Pak. Ya ada pasta mengatakan tak kenal maka tak sayang. Insya Allah Bapak, saya sering kenal Bapak Pak. Bapak sering ada di kecamatan, nggak mungkin ada di pasar. Iya ini pasar, tapi di pasar ngapain? Gitu. Jadi di sini adalah kita akan melakukan pengajian Bu ya, yang setiap bulannya. Tadi Ketua Yayasan pun mengatakan tertunda, bukan karena tunda pengajiannya, tapi tunda ada masalah COVID. Alhamdulillah sudah berlalu. Juga tak lupa saya mengucapkan salam dan hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah dari tingkat TK, MI, SMP dan SMK, juga segenap guru dan karyawan serta jamaah yang hadir sekalian. Selanjutnya ceramah kali ini akan disampaikan mengenai materinya adalah amanah orang tua, amanah anak, amanah orang tua. Yang mana ya bingung kan? Jadi materinya adalah anak adalah amanah orang tua. Kenapa bagus sekalian? Amanah adalah anak-anak sebagai amanah kita kepada orang tua. Kenapa? Inilah gunanya dipertemukan. Untuk lebih jelas nanti kita panggilkan Ustadz kita. Ini Ustadz yang asli. Kita sambut dengan tepuk tangan yang mulia Ustadz Dr. Junaidi. Ini kayak petinju dipanggil terus ke burung dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana baik ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sini. Oh, ke atas. Masya Allah. Orang datang ke atas dia ke bawah. Allah ke bawah sini dong. Bapak ngapain? Saya panggil orang assalamualaikum kemari. GR saya agak-agak demam panggung. Jadi melihat ibu-ibu yang cantik ini masalah. Jadi saya ingat sebuah pantun. Ingat gimana pantunnya Pak? Buah manggis dibawa-bawa, dibawa ke Bandung jalannya lebar. Yang hadir manis-manis kalau tertawa, bikin jantung hatiku berdebar-debar. Saya pikir Ustadz cuma bisa ngaji atau tausiah, pantun nggak pinter Pak. Betul. Jambu air merah warnanya, paling enak dibawa berkemah Pak. Yang berjilbab merah siapa namanya Pak? Hati-hati ada suaminya nanti dia marah. Mohon maaf Bu, kelakuan teman saya jilbab merah berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Rupanya engkau mendustai aku di belakang kita. Ustaz, itu memang ada suaminya? Ada. Alhamdulillah.
Ada lagi Pak Ustadz bantuin nih. Bajunya pada cakep-cakep nih. Ibu-ibu hadir kemari. Oh jelas dong, bapak-bapak juga cakep-cakep. Iya, cakep banget. Pakai koko. Sama celananya komplit. Iya. Celana komplit bener. Iya coba kalau pakai koko sama pakai celana. Jadi saya inget pantun lagi nih kalau ngeliat ibu-ibu pakai baju cakep-cakep. Apa pantunnya? Ke Pulau Seribu beli ikan gabus. Kurang kompak. Nah, itu dia. Gitu. Ke Pulau Seribu beli ikan gabus. Ikan gabusnya mati terlentang. Baju ibu-ibu bagus-bagus, tapi sayangnya boleh ngutang. Ibu, tenang ibu. Jangan tertawa di penderitaan orang lain. Saya belain, Pak Ustadz nggak boleh. Pak Ustadz juga saya mendoakan, jangan menjolimi, jangan muka aib. Oh gitu. Saya gimana ngedoainnya? Ya kan? Beli kentang, dimakan si kancil. Biar kata ibu pada ngutang, yang penting bisa nyicil. Lunas juga kan jadinya kan? Gitu. Iya deh. Jadi Pak Ustadz, hari ini kan dalam kakak pertemuan nih orang tua, guru dan jamaah yang lain pengajian. Ya tentunya saya kalau di sini ingat-ingat sama bapak yayasan nih. Oh, ketua yayasan kita. Oh, beliau dulu pernah duduk bareng Pak Bu sama saya. Ya, cuma beliau duduk di dewan di komisi E, saya duduk di masih warteg. Sama-sama duduk. Sama-sama duduk. Beliau di anggota dewan. Ya, anggota dewan. Soalnya di bangku warteg. Di warteg. Sama bangkunya. Sama bangkunya. Iya. Cuma beda warna. Oh iya. Terserah dah. Jadi kan Ustaz nih ingin menyampaikan tausiahnya hari ini. Oh iya betul. Yang itu mengenai anak adalah amanah orang tua. Betul. Siap. Ya Pak. Kebetulan sekali Bapak Ibu, mohon maaf izin Bapak Sekjen, Bapak Yayasan. Sebenarnya hari ini pas jam 10 bersamaan dengan di acara Kementerian Agama. Kenapa saya lebih memilih pengajian di Yayasan Asanatul Ahmadiyah ini? Kenapa Pak? Di sana nggak diundang kita. Ya iya. Jadi kalau diundang mah kita nggak kesini ya. Dibocorin dulu sama dia. Kagak diundang Pak. Kagak diundang, ya udah kita kemari dah. Ustadz jarang diundang. Makanya Bapak Ibu kalau ada acara undang Ustadz, kesian nggak pernah diundang. Departemen Agama kagak ngundang. Departemen saya kagak ngundang. Biar diundang sama Covid dia menghindar. Iya. Jadi gimana Bang Saleh? Saya mau begini Pak Ustadz. Ya, siap. Saya demi Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Asal-Batihah, saya datang kemari dikas ridho sesuai dengan janjinya tanpa yayasan. Subhanallah, cakep itu. Saya tidak minta bayaran, mantap. Tidak minta ongkos. Oh, subhanallah. Jadi contoh terbaik ini. Contoh terbaik. Tapi ini Pak Ustadz. Iya, tapi ini gimana? Kalau Bapak Yayasan ngasih. Iya. Kalau ngasih. Iya, kalau ngasih. Kalau ngasih saya kasih sama yang berhak Pak. Oh, yatim piatu? Bukan. Siapa? Ya bini saya. Oh. Wah. Bini kan pulang. Bini yatim kan bini? Iya. Oh iya, berhak juga sih. Nih gini. Iya. Ustadz enak. Iya. Habis ceramah dibawain parcel pulang. Assalamualaikum Mama. Oh ayah, ini bawa parcel. Ada anggur, ada apel, ada jeruk. Masukin kulkas. Dia rezekinya berarti. Itu Ustadz rezekinya. Hari kedua Ustadz. Assalamualaikum. Bapak dari mana? Habis tahlilan. Ini bawa berkat. Tuh ada arang, rendang, ada daging. Namanya juga. Ustadz, saya coba Bu bayangin gali kubur kerjaan saya. Pulang ke rumah hari itu nggak ada yang mati. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Bapak. Kok bawa pacul Pak? Iyalah masa gua bawa mayat. Iya kan? Gimana Pak hari ini dapat duit? Gimana Pak duit Mak? Ya kan? Kagak ada yang mati. Pak, istri saya orangnya sabar Pak. Luar biasa. Penyayang sama suami. Dia pengen menjadi keluarga yang samawa. Sakinah mawadah dan warahmah. Sampai dia bilang, Bapak sabar aja ya Pak, namanya di kubur. Hari ini mungkin belum rezekinya. Siapa tahu bentar lagi yang mati. Oh, doanya nggak bagus banget itu. Iya, tapi ada rezeki di situ ya. Ada rezeki. Tanya, Mama, kira-kira yang mati siapa? Lo yang mati kenapa pulang, bego? Ih, saya. Lah kalau situ yang mati nggak dapat rezeki dong berarti. Ya, gagal dikubur. Bedanya Ustadz, saya pulang bawa parcel sama mayat, dia bawa pulang bawa parcel. Nah, ada lagi nih tadi. Nih ibu-ibu, ntar pulang juga bawa mana Bu? Bawa apaan Pak? Bawa apa ini? Bawa pahala. Oh, bawa pahala. Silakan Pak Ustadz ceramah dulu. Baik. Mulai nih.
Ya mulai Pak Ustaz ceramah. Ya. Ya. Ya Allah manusia ya Allah. Udah jangan malu-maluin gua, diajak kemari, nggak hati-hati. Ya Allah, udah dia kan. Bangun sendiri. Astagfirullah ya Allah. Udah gede masih Pak, beneran ini Pak. Bener Pak. Ngomong. Maaf apa bulan ya jadi 3 bulan nggak sih? Malu ada apa ya? Sana ada Pak Camat duduk aja jatuh begitu, hati-hati. Aduh, Bapak mohon izin. Tuh. Ada terakhir ya, saya mau pantun. Silakan. Boleh Pak. Bapak Ibu kalau berkemah dengerin ini Bu. Ya Ibu udah ngomong nanti saya terkesima. Ibu, kayak komplit aja giginya. Maksudnya gigi yang lain. Bu, kalau berkemah jangan naik mikrolet. Pak, cakep di mana? Bengong aja kayak mau dikasih honor. Pak, kalau berkemah jangan naik mikrolet. Cakep. Sebelum acara mau dimulai, Bapak Ibu silakan yang mau ke toilet. Kok ke toilet? Kalau mau makan kayak gitu masa suruh ke toilet? Lah makan snack udah disiapin. Oh udah. Datang sarapan tadi Iya. Terus toilet ngapain? Mau Bapak lagi ceramah, ada ibu bilang gini. Tadi ketawa-ketawa kan udah yang begitu itu. Itu ketawa yang basah. Itu yang basah mah kadang pakai pampers aja. Oh, enggak apa-apa. Iya, Bos, silakan Bos. Nah, baik. Mulai nih. Ya Allah. Sekarang. Iya, mulai. Jangan tidur. Agak. Baik. Ntar kalau mau mulai mengucap salam ya. Ini udah mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa huwal habibul makin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin Allahu a'lam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Islam As-Sa'adatul Abadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MM MPD. Yang sama-sama kita hormati tamu undangan khusus kita, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari TK sampai SMK beserta seluruh guru dan karyawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim IMTA, Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren. Hadirin yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Minggu pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama berkumpul
dalam rangka silaturahmi orang tua peserta didik baru sekaligus pembukaan majelis taklim As-Sa'adatul Abadiyah yang secara rutin kita laksanakan setiap bulannya di minggu ketiga, yang kita tahu dan sama maklum bahwa silaturahmi kita insya Allah akan Allah berikan kemudahan rizki, Allah panjangkan umur kita, dan langkah kita ke majelis taklim ini akan Allah berikan kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Man salaka tariqahum yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke majelis taklim, maka insya Allah Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hadirnya kita hari ini dalam rangka silaturahmi sekaligus kita mengikuti majelis taklim, luar biasa Allah berikan kepada kita keutamaan yang begitu hebat. Tidur. Dengerin. Coba apa tadi tuh keutamaan kita silaturahmi sama hadir majelis taklim? Pertama, tuh ganti mic-nya dong. Udah dipesan-pesan, lihat bapak-bapak ibu-ibu nggak ada yang tidur nih di atas panggung tidur. Apa coba tadi yang disampaikan? dia ngomong apa sih? Kan? Apa tadi keutamaan kita hadir silaturahmi sama hadir taklim? Itu. Apa? Jadi tadi Bapak mengatakan kalau yang hadir di majelis taklim langkahnya akan dimudahkan. Mudahkan apa tuh? Ya 3 keuntungannya Pak. Apa coba? Masalah pertama dimudahkan rezekinya. Subhanallah. Betul ya Bu ya? Rezeki dari kiri dari kanan yang halal dan barokah. Ya Ustaz. Betul. Yang kedua dipanjangkan umurnya. Subhanallah. Ya kan? Kenapa panjangkan umurnya? Buat ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu kan benar kan Pak? Betul. Ketiga. Dipanjangkan umur. Kalau panjangkan umur kenapa kita aja mau? Betul. Nah, yang ketiga dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan surga mana yang dikehendaki Allah akan buka pintu surga para hamba-hambanya soleh. Kalau lagi bener omongan emang bener, tidurnya aja dia paham apa yang kita omongin. Kan itu dibilang ibu baju taklim di sini bilang sama bapak juga guru. Pak, kalau di masjid jangankan kita sholat, kita tidur aja ibadah. Subhanallah. Maka banyak tidur di masjid banyak ibadah. Ya, mana buat masjid kalau kagak tidur di masjid di mana dia? Kan banyak ibadah aja. Betul Pak. Ya, beginilah teman saya kalau lagi bener omongannya memang lurus. Tidurnya aja bisa paham. Subhanallah. Itu silaturahmi 3 keuntungan yang diberikan Allah SWT. Tapi ditambah lagi keuntungan Pak. Apa tuh keuntungan yang kedua? Orang tua siswa Pak. Ya. Yang hadir di sini. Betul. Semua ada keuntungan Pak akan bonus dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Surabaya. Apa tuh? Semua Bapak Ibu bisa pulang dari sini akan diberikan rekening. Wah, tepuk tangan dulu. Wah, dikasih nomor rekening yayasan, mau ditransfer? Bukan. Itu rekening SPP. Ya. Kirain mau dikasih nomor rekening mau ditransfer rekening SPP. Iya. Kenapa? Sekolah di sini mah ya. Saya mah alhamdulillah Pak sama Bapak Yayasan benar Pak, mulia banget Bapak Yayasan sedekahnya Masya Allah. Dari almarhum ayah dan kita orang tua kita Al-Mukarram Haji Muhammad Denilis ya Allah. Itu adalah guru saya besar saya. Kita banyak saya Bu Pak. Benar di saya sana ini masih sekolah dari mulai TK, MI, SMP, SMK saya nggak bayar masuk sekolah di sini. Bener nggak bayar emang kenapa? Kenapa emang nggak bayar? Masuk lama nggak sekolah. Jalanin Pak Ustaz. Terus salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan iringan doa semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini kelak akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat pada waktu itu pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, popularitas dan ketenaran tidak bisa menolong kita kecuali syafaatnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
setiap sepasang manusia yang memasuki kehidupan berumah tangga, satu yang didambakan adalah hadirnya di tengah-tengah pernikahan tersebut keturunan. Seorang anak yang kelak bisa melengkapi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang anak yang menjadi penyedap mata memandang. Seorang anak yang bisa diharapkan yang kelak nanti akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Di samping anak sebagai dambaan, anak juga sebagai harapan. Nih bapak ibu, kan kita punya anak. Nih pasti kita semua menaruh harap kepada anak-anak kita. Apa harapan kita kepada anak? Nih anak kita kelak mau bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan pandai. Anak-anak kita menjadi generasi yang bisa diharapkan di kemudian hari menjadi penolong orang tuanya, baik penolong dalam kehidupan di dunia maupun menjadi penolong dalam kehidupan di alam akhirat nanti. Tuh anak kita jadikan, atau kita banyak berharap dari anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, gini nih Ustaz, tadi kan bicara soal anak adalah anak-anak orang tua, menjadi harapan orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha. Benar. Iya dong, tadi kayak gitu. Oh, saya nyimak loh, nyimak. Iya nyimak. Saya juga berharap Pak. Saya punya anak 7 nih Pak. 7. Itu anak saya Pak, bukan anak nyinying ya Pak. Iya. Anak saya 7 Pak. Saya berharap kalau anak saya laki-laki sudah bekerja Pak. Saya harapan saya nih, paling nggak dia ngasih penghasilan buat saya sebagai orang tua. Oh gitu. Kan saya mau gedein dia, yang biayain dia. Gitu. Harapan saya. Terlebih-lebih Pak, sama anak saya perempuan, udah nikah, saya bisikin, nah jangan lupa ya, setiap gajian kasih ke bapak. Itu harapan saya kan. Ini harapan yang salah Pak Soleh. Bagaimana bisa salah? Tolong diperjelas. Oke, Bapak dan Ibu, jangan contoh teman saya ini. Coba kalau kita punya anak-anak yang kemudian sudah besar, sudah bekerja, jangan kita berharap materi darinya. Kalau Bapak dan Ibu mengharap materi dari anak, siap-siaplah untuk kecewa. Sebab apa? Materi nggak seberapa. Tapi ketika kita berharap nanti anak menjadi penolong kita dalam kehidupan di dunia dan kehidupan kita di alam akhirat, itu aset yang paling utama. Maaf, apalagi tadi kalau anak yang perempuan, kalau punya penghasilan dari lakinya dibagi, ini haram. Anak ngasih duit ke kita nih, anak perempuan, tapi kan kasih izin suami, itu uji suami, hasil suami. Suaminya tidak ada. Iya, tapi kan nggak izin suami ngasih ke kita karena kita minta, itu jadi duit haram. Jangan gitu. Kan anak-anak saya. Insaf, tobat ya. Nah, besok-besok jangan lagi. Ya. Tobat makanya lo. Jadi jangan berharap materi dari anak-anak kita. Berharaplah anak kita jadi anak soleh dan soleha, menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga kita, menjadi penyedap mata memandang, menjadi penghibur ketika kita sedang berada dalam kesusahan, dan menjadi penolong dan penyelamat hidup kita, terutama di alam akhirat nanti. Betul? Paham? Paham. Jadi anak itu saya salah Pak Ustaz harapan. Berarti harapan kita menjadi anak soleh soleha, anak mendoakan sopan orang tuanya, penolong di dunia dan di akhirat. Kayak begitu Pak Ustaz ya. Ya saya mah alhamdulillah Bu, anak saya udah anak soleh semua. Oh gitu? Iya. Subhanallah. 7 anak saya laki yang perempuan soleh semua. Iya. Anak saya kumpul di rumah. Lagi kumpul. Tetangga lewat. Itu anak saya kumpul. Oh anak soleh. Oh subhanallah. 7 anaknya kumpul nih. Ada tetangga nanya, oh anak siapa? Anak soleh. Anak soleh. Iya benar juga ya. Masa dibilang anak Junedi? Anak soleh. Anak soleh berarti. Itu penolong saya ke dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan soleh beneran. Amin. Karena mangsa padahal namanya beda-beda Bu. Cuma lupa bilang soleh. Soleh. Ya udah. Mau terusin nih. Terusin Bapak. Anak di samping sebagai dambaan dan juga harapan, tapi anak juga merupakan amanah yang Allah titipkan kepada bapak dan ibu selaku orang tuanya. Anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita selaku orang tuanya yang kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi tanggung jawab siapa kamu? Udah keluyuran, Ustaz lagi ceramah. Anak-anak stres karena anak orang itu. Anak-anak stres nanti dikejar-kejar.
Jadi anak merupakan amanah. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu itu bisa menjadi fitnah. Ya, bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Ini makanya Bapak Ibu, Allah wanti-wanti pesan. Dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kamu takut kepada Allah yang apabila kamu meninggalkan anak cucu keturunan kamu di kemudian hari nanti, mereka adalah anak-anak yang lemah ilmu mereka, lemah kesejahteraan mereka, lemah iman mereka, dan lemah ekonomi mereka. Dan takwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia selalu berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita, maka wajib hukumnya kita ajarkan anak-anak kita, tanamkan mereka akidah, mantapkan mereka iman, berikan pelajaran mereka berbagai disiplin ilmu, berikan pemahaman mereka Islam yang benar, dan perbaguslah akhlak mereka dengan akhlak Islami. Begitu Pak Soleh, paham? Woi, giran dipanggil nggak dengar, paham? Begini tadi, biar saya duduk, saya dengar. Apa ini? Tanamkanlah anak-anak agar kau tidak terjemus akhlaknya, betul, akidahnya, betul, agamanya, betul, dan ilmunya, betul, sehingga tidak terpotong dari ekonomi. Betul. Dengerin anak-anak. Begitu, Pak. Ya. Kan begini, saya kan cuma lulusan SMP, Pak. Betul. Bagaimana mengajarkan anak saya, Pak? Iya kan? Sementara kan saya kadang sibuk kerja, nggak bisa mengajarkan anak. Betul. Bagaimana anaknya akal, di mana tempatnya, posisinya, kan beda, Pak. Tamatan saya cuma SMP. Oh, cuma gitu. Paham. Coba gimana caranya? Baik, Bapak Ibu. Ke saya yang nanya. Lo juga pengen tahu, pengen denger. Bapak Ibu, dengar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kewajiban anak, kewajiban orang tua tetap jatuh pada orang tua untuk mendidik anak. Kata Nabi, alimu auladakum wa ahsinu adabakum. Didiklah anak-anakmu dan baguskanlah akhlak mereka. Ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka Islam, kuatkan akidah mereka, baguskan akhlaknya dengan pendidikan agama. Jadi kewajiban tetap pada orang tua. Tapi maaf, apakah Bapak dan Ibu sanggup mengajar sendiri anak kita? Maaf, nih 2 tahun kemarin di pandemi COVID-19 tuh banyak memberikan pelajaran kepada Bapak dan Ibu, kepada kita semua, betapa susahnya jadi guru. Betul. Ada anak-anak yang tiap hari nggak lepas dari jeweran sama cubitan emaknya. Dicibit, dijewer. Kenapa? Susah ngajar anak. Baru dia mikir, oh begini ya, ngajar anak susah banget. Baru berpikir, oh guru juga susah ngajar anak. Ada Bapak Ibu yang tensi darahnya naik lagi tiap hari. Kenapa? Pusing ngajar anak, tensi darah naik. Jadi alhasil nih kita Pak Soleh memang nggak bisa ngajar anak kita secara apa yang diperintahkan Nabi, ngajar ilmu, apalagi cuma lulus SMP, ngajar nggak bisa. Katakan dia lulus S1 punya ilmu, belum tentu dia tahu cara ngajar anak, gitu kan? Mungkin bisa ngajar, tapi belum tentu punya waktu untuk bisa selalu bersama anak. Jadi wajar. Mungkin bisa ngajar, tapi nggak punya waktu karena kerja. Mungkin punya waktu, tapi nggak bisa ngajar. Bisa jadi begitu. Bolak-balik. Karena Bapak dan Ibu ini tidak bisa mengajarkan anak-anak secara langsung, walaupun mungkin mampu, walaupun punya ilmu, walaupun punya waktu, tapi maaf, ketika kita sadar kita nggak bisa, maka Bapak Ibu titipkanlah putra-putrinya kemana? Ke sekolah-sekolah yang mungkin Bapak Ibu anaknya umur 4 tahun, dititipin ke TK Islam As-Saadatul Abadiyah. Anak Ibu yang kemarin lulus TK dititipin di SMI Madrasah Ibtidaiyah As-Saadatul Abadiyah. Anak Bapak Ibu yang lulus SD atau MI dititipinlah di SMP Islam As-Saadatul Abadiyah. Yang lulus SMP dititipkan di SMK Islam As-Saadatul Abadiyah. Untuk apa?
dididik, diajarkan dengan berbagai macam disiplin ilmu, ditanamkan kepada anak-anaknya agama supaya anak menjadi anak soleh dan soleha. Tadi ini 2 orang tampil deh. Ini didikan Asadatul Abadiyah. Oh, yang tadi. Didikan Asadatul Abadiyah. Betul, yang ngaji. Yang hafal Ar-Rahman. Yang pakai cap yang sampai ke air mata. Luar biasa. Luar biasa. Tadi Bu, pakai cap ke air mata. Karena sampai pakai cap ya. Saya buka air mata Bu, pakai ngaji. Kenapa? Kalau dia. Oh, Tadi. saya kira keluar mata karena terharu dengan anak itu. Itu berkat ini kan. Subhanallah, betul. Itu kan kita berkat anak dari mulai dari yang MI, Betul. TTK, MI, SMK. Tapi pernah saya nitipin Pak, anak Pak, ditolong sama anak Pak, sama siapa? Di TV di mana emangnya? Nitip anak kambing. Nitip Masa? Ayo Umar Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, Masya Allah, Subhanallah. Kalau kita melihat anak-anak tadi tampil tuh, MI baru kelas berapa tuh? Kelas 3 sudah hafal surat Ar-Rahman. Tuh baru Ar-Rahman yang dikeluarin tuh. Mau yang ngajarin coba. Siapa? Ya sama dia sama. Yang SMP udah bisa juara sejak Tabarat MTQ. Subhanallah. Ini anak Bu yang merupakan amanah Allah. Nanti dia bisa menjadi penolong orang tuanya, tapi juga maaf bisa mencelakakan kedua orang tuanya. Contoh begini Pak Soleh, kita punya anak yang soleh nih, bukan anak soleh ya, anak yang soleh, biar ditegasin. Nah, di soleh, nah, anaknya soleh, anak soleh, iya, jadi anak soleh, Menolong orang tua. iya, Bisa menjerumuskan. jadi anak soleh ini akan menolong. Contoh begini Bapak Ibu, nih Bapak Ibu lagi sakit ngap-ngapan nih, pengen sakaratul maut, waduh luar biasa, kita sakit udah berhari-hari. Benar. Apa? Sakaratul maut. Tadi udah itu Ustaz kasih contoh lagi ngap-ngapan. Pak, contoh ngap-ngapan gimana enggak? Itu ikan cupang yang paling bisa ngasih contoh ya. Saya bukan ikan cupang, sorry. Jadi maaf, ketika kita sedang sakit pun kita akan merasakan ketika punya anak yang soleh dan soleha akan menjadi penolong dan penghibur kita. Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, bahkan kita sedang sakaratul maut, punya anak-anak yang soleh, satu baca surah Yasin, yang satu baca surat Ar-Rahman, lembut, sejuk hati kita, tenang kita. Ketika kita mati, kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dijamin masuk surga karena dibimbing dan dihantarkan oleh anak-anak yang soleh. Amin ya robbal. Tapi maaf, ketika mungkin kita punya anak-anak yang durhaka, dia nggak bisa ngaji, dia nggak bisa baca Yasin, dia nggak bisa berdoa. Pada saat kita ngap-ngapan mau meninggal, Bu, anak kita pada datang berumunin kita. Yang satu pegang HP. Apa? Ibu, mama, tolong action mama, mau dipoto buat kenang-kenangan terakhir. Dipoto buat kenang-kenangan terakhir. Ada lagi anak yang laki-laki bawa kertas, bawa pulpen, bawa materai, bilang, Pak, tolong Pak buatkan surat puasa nih tanah yang di sana biar jatah saya tanda tangan. Diminta tanda tangannya buat surat wasiat. Bapaknya kesel, saking keselnya, kumpul. Soal gampang akan Bapak bagikan, tapi tolong Bapak satu pesen tuh tanah yang di seberang sana yang 2 hektar Bapak pesen tolong jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu bukan tanah Bapak ya. Bukan tanahnya, maka pesen jangan dijual gitu ya. Kalau gitu mah ingat saya sama engkong saya. Apa itu ini? Engkong saya menjelang ngap-ngapan ninggal dikumpulin cucunya, yang dari Bandung, yang dari Semarang. Saya kan datang deket. Iya, mau bagi-bagi ini nih wasiat harta. Anak-anak kumpul semua udah. Coba permintaan engkong terakhir ya. Tolong pepesin dong gituan kotoran burung. Ya namanya orang mau ngap-ngapan Pak. Ada kita pepesin Pak. Betul. Ya kan. Sebelum kita suapin ngomong tongkong saya, lele. Iya kok. Coba cicipin leh, ya kan? Saya cicipin tuh pepesan tukang burung. Saya bilang, engkong saya nanya, gimana rasanya leh? Sepet kok. Ya, lu aja yang sehat sepet apalagi gue yang sakit habisin aja. Jadi suruh habisin. Ya sama dikit lagi Pak, masa tanah orang mau dikuasain. Bapak Ibu itu di dunia ya, tapi maaf di akhirat. Ketika punya anak yang soleh, maaf ketika mungkin anak kita masuk surga, kita kembali kepada Allah belum sempat tobat, masih kita membuat dosa, kita masuk ke neraka. Anak kita masuk ke surga yang soleh, anak kita akan tanya sama malaikat, anak kita akan tanya kepada Allah, ya Allah,
kemana kedua orang tuaku ya Allah? Diberikan jawaban, tuh lagi ada di neraka. Protes ini anak, ya Allah, kau masukkan aku ke dalam surga karena didikan kedua orang tuaku. Mereka lah keduanya yang telah mengajarkan aku ngaji. Mereka yang keduanya telah menyuruh aku sholat. Mereka yang memerintahkan aku untuk taat kepadamu ya Allah. Sekarang aku masuk surga, sedangkan kedua orang tuaku masuk neraka. Tolong ya Allah, aku mohon keadilanmu. Angkat kedua orang tuaku dari neraka dan masukkan bersama-sama aku ke dalam surga. Diangkat tuh, setelah di neraka masuk ke surga bersama-sama. Alhamdulillah. Kalau punya anak soleh, Itu saya. iya, punya anak soleh ya. Saya punya soleh. Ya, kan saya langsung Iya. dipindah ya saya. Kemana? Ke mall. Ya ke surga. Kamu tahu anak saya nanti. Betul, anaknya soleh ya. Kebalikan bagaimana? Kebalikannya, kalau kita punya anak durhaka, dia nggak sholat, nggak ngaji, bahkan durhaka sama orang tua. Anda kan katakanlah bapak ibu ahli ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran. Ketika mau wafat kemudian masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama hidup kita nggak pernah ngajak anak kita ngaji, nggak pernah ngingetin anak kita buat sholat, nggak ngajarin anak kita agama. Ketika kita di surga, anak kita protes, ya Allah, aku kau masukkan ke dalam neraka. Aku neraka ini gara-gara orang tuaku ya Allah, yang nggak ngajarkan aku untuk kenal kepadamu ya Allah, yang nggak memerintahkan aku untuk taat kepadamu ya Allah. Aku tuntut keadilanmu ya Allah. Keluarkan kedua orang tua dari surga, masukkan bersama-sama aku ke dalam neraka. Dikeluarkan bapak ibu dari surga, masuk dengan anak-anak ke neraka. Nauzubillah min jali. Begitu ya. Jadi orang tua artinya di surga, betul. anak neraka. Kok bisa bakal neraka? Bisa, gara-gara anak ini bangor dibiarin, kagak sholat dicuekin, kagak ngaji dibiarin. Itu tanggung jawab, amanah. Di situ letaknya. Ini Amanah, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab orang tua Betul. Berat tanggung jawab. Punya anak berat. Berapa punya anak? 7. Saya 4. Banyakan siapa? Ya belakang saya. Ya jangan nasihatin kemari dong. Banyakan situ. Anak-anak androk. Anak-anak androk ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Anak-anak androk. Nih, Hadroh. hah? Jangan tidur. Jangan tidur, nah nanti kita baca salawat sama-sama nah. Hati-hati. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, subhanallah, luar biasa betapa ketika kita punya anak yang soleh. Ayo Bapak Ibu titipkan putra putrinya di As-Sa'adatul Abadiyah. Insya Allah guru-gurunya amanah, apalagi ketua yayasan yang tadi sudah luar biasa. Ya, Kepala Sekolah memberikan sambutannya bahwa kita ingin mencoba terus mengedepankan nuansa keislaman, membekali anak-anak kita dengan nilai-nilai keislaman. Makanya ada pengajian bulanan buat orang tua setiap di minggu ketiga, setiap bulannya hadir. Ayo sebagai ajang silaturahmi dengan pihak sekolah, sebagai jalan untuk kita dimudahkan masuk surga. Amin. Sekolah juga punya program untuk membuka kegiatan tahfiz Quran. Nanti akan dipilih anak-anak Bapak Ibu yang sudah bisa baca Quran menjadi penghafal Quran. Nanti dilihat mereka yang nggak bisa sama sekali Quran, dikumpulin, ayo dipanggilin guru, diajarin Al-Quran. Jangan sampai lulusan As-Sa'adatul Abadiyah keluar tidak bisa membaca Al-Quran, yang belum tentu di sekolah-sekolah lain diajarkan. Tapi juga alhamdulillah tadi Ketua Yayasan sudah juga menyampaikan program yayasan ini untuk syiar agama Allah ini bukan hanya kita pendidikan di pusat sini yang ada 2 tempat, tapi kita juga sedang membangun As-Sa'adatul Abadiyah di Muara Gembong, cabang Bungin, Bekasi Timur, sedang membangun masjid, sedang membangun dan peletakan batu pertama, membangun pondok tahfiz Quran. Tadi Ketua Yayasan bilang biaya untuk pembangunan masjid 2,5 miliar. Nah, ini bukan buat Pak Soleh usaha miliar, udah denger duit udah langsung ngomongin aja. bukan. Tadi waktu sambutan Bapak Ketua Yayasan, Betul. waktu tahun 97 ya, Betul. 97 kan ada di Muara Gembong, Iya. didirikan masjid oleh pendiri yayasan Betul. Almarhum Haji Madani Ilyas, Iya. orang tua Madani. Betul. Iya. Kan mau dibangun, pakai pondasi biar rapi lagi. Pak Haji emang nggak pernah minta duit. Agak. Iya, bukan dia banyak duit, enggak. Ini buat amalannya tadi, buat sekolahnya. Betul, buat amalannya. Bapak, anak-anaknya sekolah dia lebihin jajannya. Iya, bakal sedekah amalannya. Karena apa? Amal ibu juga kan begitu Pak Haji ya. Betul. Pak Haji, begitu Pak Haji ya. Ya dong. Mama tadi ya saya mau ikutin
liatin aja. Tapi maaf Pak Saleh, nih untuk bangun masjid 2,5 miliar. Kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Receng gopean semua berat. Dibilang berat, ringan. Maaf, buat bangun masjid nih 2,5 miliar. Enggak berat, ringan. Caranya maaf, kalau sekcam nanti buka apa namanya tuh? Transfer 2,5 miliar kecil, selesai sama sekcam aja. Betul nggak? Setuju nggak kalau beliau membantu 2,5 miliar? Setuju nggak kalau beliau doang yang masuk surga? Jadi kalau 2,5 miliar di tangan sekcam, yang masuk ke surga kan Pak Sekcam doang. Ibu-ibu masuk neraka mau? Jadi Pak Sekcam transfer uang 2,5 miliar, sanggup dia? Sanggup. Transfer ke pensiun ya Pak. Ya mikirin aja buset 2,5 miliar itu nanya. Jadi 2,5 miliar ringan apa berat Bu? Ringan. Ringan berat. 2,5 miliar ringan. Ya Pak, jangan ngegas dong. Bukan lah 2,5 miliar ringan, ngeliat aja belum pernah. Yang mana udah pernah lihat miliaran belum? Tuh, lihat Ibu aja tahu duit? belum. Tahu duit nggak? Ya. Jadi berat Pak Soleh. Ya. Ini 2,5 miliar berat kalau digotong sendiri oleh ketuasan kita. Oh, berat. Ringan kalau kita umat Islam nih yang banyak, sedikit-dikit kita kumpulin, apalagi sudah punya program tadi Jumatan gitu ya, bekelin anak-anaknya. Berarti Pak sedikit, Suman, betul, ya. bekelin lebih dari uang jajan nih buat bantu pembangunan masjid. Enggak, sedikit demi sedikit. Kalau 1.000 orang, 1.500 orang siswaan nih, ya. satu Jumat itu 10.000, 15 juta. 10.000 tuh satu Jumatan. 4 bulan, 4 minggu dalam 1 bulan 15 juta kali 4 berapa ya? Nih sebenarnya Ustaz tuh tukang bank sih ngitung mulu. Itu ngetes doang 60 juta. 60 juta. Subhanallah. Jadi insya Allah apa yang menjadi niat yayasan, amin 2,5 miliar itu ringan. Kalau kita sama-sama sedikit demi sedikit, gak usah besar-besar. Jumatan tadi salah satu programnya. Tadi juga hari ini saya rasa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bawa duit dikit-dikit aja mah. Ya Kagak dikit lah Pak. Ya mau banyak nggak apa-apa. Kalau kita tahu keuntungannya, masalah. Oh gitu. Masalul ladina yunfikuna bi amwalihim sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah ibarat satu benih yang menumbuhkan 7 ranting, setiap ranting menumbuhkan 10 dahan, setiap dahan memberikan hasilnya. Bayangkan 1 berbanding 700 kali lipat kalau kita menafkahkan di jalan Allah. Subhanallah, berapa besar. Iya, makanya ayo saya mengajak kepada bapak dan ibu sekarang ya, jangan nunggu nanti, jangan nunggu Jumatan. Kalau sekarang punya duit lebih, oh tadi kemarin dan pulang nanti mau naik Grab cuma 20, ada duit lebih jadi 30, ada lebihnya 10, masukin ke kotak, jadi jariah kita. Ibu-ibu nih pakai gelang, gelangnya udah kendor nih, gua mau ganti ya nanti minta sama suami, ini mau dibuka, nggak apa-apa dibuka. Mau dibuka berkasih? Bawa pulang, gitu. Nanti tadi kan Ya mau dikasih nggak apa-apa ya, bawa pulang, masih kalau bener pada jatuh di jalan. Iya, tadi kan ibu bukan mau daripada naik Grab, itu mau dapatnya di 10.000 ya Pak. Misalkan contoh ini contoh. Nanti kalau sampai naik Grab jangan kaki dong Pak. Ya jangan, makanya selebihnya kalau udah naik Grab berapa ikhlasan. Yang namanya kita sedekah jariah, apalagi buat pembangunan masjid itu ibaratnya lebih baik besar tapi ikhlas daripada sedikit kagak ikhlas. Baiklah, saya nomor 1. Masya Allah. Apa nomor satunya? Saya nomor 1. Baik Bapak Ibu, ayo. Ya sekarang kita mulai sedikit demi sedikit ya jariah kita untuk kita mendukung pembangunan masjid dan pondok tahfiz Quran di Asad Abadiyah Muara Gembong cabang Bungin. Siapkan kalau kita keluarin dompet sedikit-dikit yang ada kita kumpulin sekarang. Siap. Ini anak-anak OSIS Rohis mana nih yang bisa bawa kotak atau apa nih? Ada anak Rohis atau anak OSIS panitia? Itu kotaknya ada di situ tuh. Kayaknya. Kalau kotak saya ambil aja Pak. Oh kotak boleh ambil bawa. Ya baik. Ini saya mau bawain kotak. Ayo nak kita baca salawat biar lebih supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kita baca salawat ibu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Subhanallah, terima kasih jazakallah khairan katsir atas sumbangan bantuan dari Ibu sekecil apapun yang kita bisa berikan untuk mendukung pembangunan As-Sa'adatul Abadiyah yang sedang berjuang untuk memperjuangkan syariat Allah, menegakkan Islam, terutama yang berada nun jauh di sana di Muara Gembong, Bekasi Timur, cabang Ungin. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jariah dan pahala kita. Karena jariah itu ada 3, satu anak yang soleh, insya Allah ibu udah punya anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Iya udah. Yang kedua, kalau kita punya jariah, seberapapun yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, untuk pesantren, itu akan terus mengalir pahalanya selama sarana itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ilmu yang manfaat yang bisa digunakan dan diamalkan oleh orang-orang yang menerimanya. Begitu Pak Soleh. Ya. Jadi ada 3 upaya. Betul. Doa anak yang soleh, betul. Ilmu yang bermanfaat. Betul. Ya seperti ini nih Pak. Tempat yayasan pendidikan seperti ini, tempat ilmu yang bermanfaat. Ini. Dari tahun ke tahun, dari zaman zaman tetap bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Apalagi tadi yang seberapa yang memberikan ikhlas dan ridhonya, mudah-mudahan ya Bu ya, mendapat keberkahan dan berpahala ya Bu ya. Saya doakan Ibu yang tadi sudah membantu untuk kepentingan masjid, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Mendapat keberkahan, dapat keselamatan, diberikan suami baru. Doanya yang benar, suaminya dengar aja dia ikut amin, didengar lu amin lu, perang nanti itu suaminya baru pulang dari kantor, dari ngajar suaminya baru pulang dari kantor gitu. Nih Ibu menang-menang aja carain. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang mohon maaf atas segala kekurangannya, saya tutup dulu. Allahumma fiqilakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bang Saleh. Baik Ibu, saya juga atas nama pembawa acara di sudut dakwah Islam dan pembawa acara di pengajian bulan seperti ini. Mohon maaf ada ketinggalan kata yang layak. Perkenan ya Bu ya. Kalau Ibu sudi ada batas, ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Ibu pengen memandang saya, silakan saya dipanggil lagi. Ya, nanti di sini Bu WA nih kalau ke saya. Ada WA ini. Oh gitu. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu. Para ibu, bapak, anak siswa yang mau panggil kami dalam acara apapun, nggak usah pikirin bayaran, nggak usah. Saya nggak pernah mikirin bayaran. Dari ibu bapak yang panggil yang mikir bayaran. Oh gitu. Pinter. Buat infak, nanti kita hubungin dari melalui SMK aja ya Bu ya. Melalui bapak ketua desa, Pak
ya Bu ya. Terima kasih. Kita doa dulu ya. Doa dulu katanya. Oh, doa dulu doa. Porongan sekalian doa. Tolong yang punya handphone Bu dititip ke saya. Doa. Iya, maksudnya kalau gitu aja mana mau saya doa saya itu dia. Oh, gitu. Doa Ya. Baik, kita sama-sama baca umur Quran dulu terlebih dahulu suratul Fatihah dengan suatu harapan semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa Allah redho kepada kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, terutama anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Buat keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Buat bapak ibu yang lagi punya masalah, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Buat bapak ibu yang mungkin lagi banyak utang, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk membayarnya. Al-hadiniya wa la kuliniyat salah hadirnya Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kaman bagi jalal wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi aujina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'malan salihan tardaha wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Ya, demikian tadi doa secara Ustaz Dr. Junedi MSPDI, MPD, MIKO. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, wabil khusus orang tua siswa SMK, SMP, TPI, dan TK Ahad Terima kasih atas kehadirannya Bu. Semoga Ibu pulang dengan membawa